Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Jasmine, apa kabar hari ini? Kabar baik, Celia, apa kabar hari ini? Kabar baik juga tentunya, dan kita juga hari ini masih akan memberikan informasi kabar mengenai saudara-saudara kita yang saat ini berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, yang masih dalam kondisi pemulihan pasca bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di sana. Kita akan terus mengupdate kondisi terkini di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Terlebih kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sudah melakukan kunjungan ke lokasi terdampak bencana ya Celia ya, setelah kemarin melihat kondisi terkini di Aceh, lalu juga bermalam di Sumatera Barat, dan tadi juga sudah melihat pengungsian di Sumatera Utara. Nanti kita lihat seperti apa aktivitas Presiden setelah melakukan kunjungan tersebut, betul. Namun dan harapannya ini juga bisa menjadi solusi begitu ya, agar membuka akses jalanan yang terisolir, kemudian memberikan bantuan di tempat yang sebelumnya masih belum terdistribusi dengan baik. Semoga ini menjadi salah satu jawaban kedatangan Presiden, bahwa semua bantuan ini dapat didistribusikan dengan baik ya Sel ke daerah-daerah terdampak bencana tersebut. Namun kita mulai terlebih dahulu Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan dengan informasi pertama, di mana diterjang banjir bandang 2 pekan lalu sebanyak 4.000 hektar lahan sawah padi petani ini tertimbun longsor dan juga kayu gelondongan di Aceh Barat. Sawah yang dulu dipenuhi padi yang hijau pemirsa kini tertimbun lumpur dan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Akibatnya pemirsa, petani di Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat gagal panen. Selain merusak ribuan hektar tanaman padi, banjir bandang juga merusak 22 unit rumah warga. Akibatnya, puluhan warga Pantai Cermin kini terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Masih dari wilayah Aceh, pemirsa, kita hadirkan informasi untuk Anda, di mana pasca banjir bandang dan juga longsor di Aceh Tengah, bahan bakar untuk semua jenis sulit didapat. Ya, warga masih bisa menemukannya di warung BBM, namun harganya selangit. Di warung-warung BBM, warga harus membayar 50 hingga 80 ribu per liter. Kelangkaan pasokan BBM ke Takengon melambungkan harga BBM tersebut. Hal itu dikarenakan akses untuk pasokan BBM ke Takengon putus dan para pedagang eceran pun harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan BBM. Banyak juga dari mereka yang harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer ke perbatasan Lok Semawe, karenanya para pedagang ini menaikkan harga jual BBM. Warga berharap kondisi ini bisa diperbaiki segera agar tidak memperburuk kondisi di Aceh pasca bencana. Berikutnya pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini mendapatkan kabar bahwa 80 ton bantuan korban banjir dan juga longsor di Bener Meriah Raib. Muzakir Manaf alias Mualem ini menegaskan kabar itu masih harus diverifikasi. Sebenarnya kalau Bener Meriah Jawa Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi itu nanti di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Bener Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Karena kita tahu bahwa Bener Meriah tempat mereka hantar, karena di situ ada bandara yang boleh kita gunakan. Yang hilang 80 ton itu akibat kurangnya koordinasi? Saya tidak tahu, itulah kita tengah cek dulu apa betul atau tidak. Dia baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Jadi kita nanti sama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi.
Pemirsa, kita hadirkan informasi masih dari bencana. Ini di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana banjir bandang di Sumatera. Siang tadi Presiden mengawali kunjungan dengan mendatangi para pengungsi di Karangbaru, Aceh, Tamiang, Aceh. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau daerah terdampak banjir bandang dan mengunjungi para pengungsi di Karangbaru, Aceh, Tamiang, Aceh siang tadi. Kunjungan ke Aceh ini menjadi kunjungan ketiga kalinya Presiden Prabowo usai wilayah tersebut diterjang banjir dan tanah longsor pada Rabu 26 November lalu. Tiba di Aceh Tamiang, Presiden bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi melakukan peninjauan atas kondisi jembatan Kuala Simpang Tamiang yang rusak terdampak banjir bandang. Presiden juga melihat langsung penanganan korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di posko pengungsian. Saat bertemu dengan para pengungsi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan untuk menangani bencana ini dan berupaya memperbaiki keadaan di tengah kondisi yang sulit. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha. Kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Dalam kunjungannya ke wilayah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, ada 3 titik yang dikunjungi Presiden Prabowo, yakni Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah. Presiden ingin memastikan seluruh penanganan proses pemulihan di lapangan berjalan cepat, tepat, dan terpadu. Mulai dari kebutuhan pangan dan layanan kesehatan hingga percepatan perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, tanggul, dan jaringan komunikasi. Dari Aceh Tamiang Aceh, tim TV One mengabarkan. Masih mengenai kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi terdampak bencana, pemirsa, di mana di sela-sela kunjungannya di Sumatera untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Seskap Teddy Indrawijaya membawa bekal spesial. Kunjungan dilakukan di Posko Sukajadi, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Seskap Teddy terlihat meninjau posko pengungsian dan membagikan mainan serta makanan untuk anak-anak korban terdampak bencana. Seskap Teddy membuka tas hitamnya dan membagikan rubik kepada anak-anak sembari bercengkrama sejenak dengan mereka. Hal ini, pemirsa, dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan moral. Senyum sumringah terpancar dari wajah anak-anak yang tampak menatap Seskap Teddy dengan penuh kehangatan. Pemirsa, memasuki pekan ketiga, dampak banjir dan juga longsor masih dirasakan masyarakat di Aceh Tamiang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wanasari langsung dari Aceh Tamiang. Wanasari, seperti apa kondisi terkini di sana mengingat juga Presiden Prabowo Subianto kemarin sudah berkunjung langsung ke Aceh Tamiang. Apakah bantuan masih belum terdistribusi dengan baik di sana?
Ya, upaya penanganan para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang ini terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Terlebih setelah Presiden Prabowo kemarin melakukan kunjungan untuk ketiga kalinya di Provinsi Aceh. Harapannya setelah kunjungan Presiden Prabowo ini seluruh aspirasi masyarakat, harapan masyarakat dan hal-hal yang bisa membangkitkan geliat ataupun semangat masyarakat untuk kembali beraktivitas di Aceh Tamiang ini segera diwujudkan, mulai dari membangun hunian sementara sebelum akhirnya nanti masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak bencana dan rumah-rumah mereka harus dibangun ulang ini bisa segera direalisasikan. Sejauh ini upaya untuk berbagai upaya pemulihan ini dilakukan, diantaranya adalah penerangan terutama di objek-objek vital di kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ini. Dari amatan kami di malam hari, belum seluruhnya wilayah di kabupaten ini berfungsi secara penerangan gitu, namun hanya beberapa titik saja, bisa dikatakan hanya sebagian kecil dari daerah Kabupaten Aceh Tamiang ini yang berfungsi penerangannya. Kendati demikian kami melihat upaya dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian ESDM, ini untuk memperbaiki jaringan listrik di kota ini sehingga masyarakat bisa kembali menikmati penerangan dan beraktivitas seperti biasanya. Selain itu, untuk distribusi logistik ke para pengungsi yang tersebar di lebih dari 600 titik pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang ini juga terus dimaksimalkan. Apalagi juga masyarakat sekarang sudah banyak dibantu oleh lembaga-lembaga sosial maupun masyarakat secara umum yang datang ke Aceh Tamiang ini untuk memberikan bantuan kepada korban bencana di daerah ini. Selain itu juga ada keluhan lainnya yang disampaikan oleh para pengungsi di beberapa titik posko yang kami amati. Di antaranya mereka sudah mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun. Ada yang mengalami penyakit ISPA, kemudian lansia khususnya juga mengalami berbagai gejala penyakit, khususnya mereka yang memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung ataupun diabetes. Di posko kesehatan yang kami amati juga sudah standby sejumlah para medis begitu untuk menangani keluhan dari pasien, dalam hal ini para pengungsi korban bencana. Dari data yang kami peroleh di posko, tepatnya di jembatan Kuala Simpang saja, setiap harinya sedikitnya 250 orang ini pengungsi datang ke posko kesehatan tersebut untuk memeriksakan kesehatannya. Ini hanya di satu posko, belum lagi di posko-posko yang lainnya yang juga tersedia posko kesehatan, dan ada beberapa warga yang juga harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih layak karena berbagai kondisi, misalnya perlengkapan medis di sini yang sangat amat terbatas. Selain itu juga rumah sakit umum daerah di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah beroperasi namun belum maksimal. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, artinya penerangan ini masih belum menjangkau seluruh titik di Aceh Tamiang, dan kita berharap ya Sel bahwa listrik ini bisa segera diakses oleh seluruh masyarakat di sana. Terima kasih, Wana Sari mengabarkan langsung dari Aceh Tamiang. Dan pemirsa, warga di Desa Garoga, Tapanuli Selatan ini kembali panik dan berlarian ini melewati jembatan darurat karena mendapat kabar bahwa air sungai Garoga kembali naik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, sejumlah warga di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ini kembali panik dan berlarian melewati jembatan darurat karena panik mendapatkan kabar air sungai Garoga kembali naik. Warga yang baru saja mengambil bantuan sembako pun nekat berlari di atas jembatan darurat yang berada di atas sungai berarus deras. Jembatan darurat yang terbuat dari kayu gelondongan ini dikhawatirkan hanyut terbawa derasnya arus sungai. Oh, takut Bu ya? Informasi mengenai sungai Aek Garoga yang akan naik ini pemirsa berasal dari tim SAR yang berada di hulu sungai. Masyarakat dihimbau agar tidak beraktivitas ataupun menyeberangi sungai jika cuaca semakin memburuk.
Sejumlah warga mengaku trauma apabila hujan turun lantaran takut banjir susulan tiba-tiba datang. Oh, di depan, Bang. Di hulu. Iya. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini dikabarkan melanjutkan agenda peninjauan khususnya di lokasi bencana Langkat, Sumatera Utara. Ya, Presiden Prabowo bertolak ke Langkat pukul 10.45 waktu Indonesia Barat menggunakan helikopter Super Puma dari Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Di Langkat, Presiden akan meninjau posko pengungsian sekaligus memeriksa distribusi logistik. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo meninjau 3 daerah di Aceh yang terkena bencana banjir bandang dan tanah longsor, yaitu Aceh Tabiang, Takengon, dan juga Bener Meriah. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi posko pengungsian yang berlokasi di posko pengungsian Man 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto langsung menyapa dan menyalami para pengungsi korban banjir di posko pengungsian Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Momen haru tampak di posko kesehatan. Presiden Prabowo melihat anak kecil yang tengah diperiksa. Sejenak pemirsa, Presiden Prabowo berhenti melihat anak tersebut, kemudian meminta lap handuk dari ajudannya untuk menyeka anak tersebut di bagian leher hingga kepalanya. Presiden memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan lokasi bencana dari hari ke hari. Sementara itu pemirsa, sebagian wilayah yang kemarin sempat terisolasi, hingga kini pemirsa sudah berhasil untuk kembali perlahan-lahan dibuka. Jalan lintas Sumatera Tarutung, Tapanuli Utara menuju kota Sibolga sebagian sudah mulai terbuka. Jalan lintas Sumatera Tarutung Tapanuli Utara menuju kota Sibolga tertutup material longsor yang menerjang wilayah tersebut pada 25 November lalu. Jalur yang tertutup sepanjang 64 km. Tak cuma material longsor, jalan tersebut juga dipenuhi kendaraan yang tertimbun longsor. Kini, jalur sudah terbuka sepanjang 43 km dan tersisa 21 km yang dalam proses pembersihan. Namun untuk saat ini, akses yang bisa dilalui untuk menuju kota Sibolga adalah dari Humbang Hasundutan menuju Kecamatan Barus. Alternatif kedua adalah dari Sidikalang menuju pinggiran Jalan Sublu Salam dan dilanjutkan ke Mandua Masi Tapanuli Tengah menuju kota Sibolga. Alternatif terakhir adalah dari Sidikalang menuju Humbang Hasundutan. Ada di jembatan Aik Raisan, perbatasan Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Ini kita dari arah Tapanuli Utara sudah sampai ke perbatasan Tapanuli Tengah. Ini sekarang ada di Tapanuli Tengah. Artinya bahwasanya mobil mulai dari Medan sampai perbatasan sudah masuk. Jadi dari Tapanuli Utara sampai ke perbatasan Tapteng sudah selesai. Sudah bisa dilalui oleh roda 4. Ini sebagai gambaran yang sudah kita lakukan saat ini. Jadi bagi masyarakat yang sampai ke perbatasan sudah bisa. Mudah-mudahan ini akan tembus nanti dalam 2-3 hari ke depan kita sudah sampai rata. Saat bencana terjadi, puluhan kendaraan sedang melintas di lokasi. Mereka yang selamat lalu meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki untuk keluar dari wilayah bencana di Jalan Lintas Sumatera Adian Koting Tapanuli Utara.
Selama beberapa hari usai bencana, alat berat tak bisa masuk ke wilayah tersebut karena longsor terus terjadi seiring dengan hujan deras di sana. Tertutupnya jalur lintas Sumatera ini memutus akses ke Sibolga, Padang Sidimpuan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, ini ada informasi yang cukup baik karena bantuan kemanusiaan juga sudah mulai masuk ke posko pengungsian yang berlokasi di Kampung Aek Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara. Palang Merah Indonesia Sumatera Utara menyalurkan bantuan logistik ke salah satu posko pengungsian, tepatnya pemirsa di Kampung Aek Parira. Penyaluran baru dilakukan hari ini setelah tertunda sejak 9 Desember karena kondisi cuaca. Bantuan yang disalurkan antara lain seperti beras, biskuit, air mineral, minyak goreng, serta sejumlah pakaian anak dan dewasa. Selama penyaluran bantuan, sejumlah relawan juga memberikan layanan kesehatan, tepatnya di lokasi pengungsian. Ya pemirsa, informasi terbaru dari Sibolga akan disampaikan oleh rekan kami Prita Zega di sana. Zega, bagaimana kemudian informasi terbaru mengingat juga Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi sejumlah lokasi di Sumatera? Ya, selamat siang pemirsa TV One, kami mengabarkan langsung dari Kampung Aek Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara, bahwa kondisi hari ini sedang hujan, turun hujan di lokasi longsor yang menghancurkan, menghilangkan 11 rumah pada 25 November. Tempat kami mengabarkan adalah salah satu rumah yang mungkin masih terbilang utuh. Di antara rumah lainnya, pemirsa, rumah yang berwarna pink ini adalah salah satu rumah yang masih terbilang utuh, di mana kiri kanannya ini sudah hancur. Dan seperti inilah situasi terkini bahwa mungkin terlihat di layar kaca Anda, kameramen saya Ziko Fernando memperlihatkan kepada Anda bahwa masih ada warga-warga yang masih berusaha mencari sisa-sisa ataupun material bangunan yang terbawa arus ataupun terbawa hancur oleh longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Anda juga mungkin masih bisa melihat di layar kaca bahwa di situ terdapat batang pohon yang sangat besar yang ditebang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini pemirsa, batang pohon tersebut sudah sangat rapi digergaji sehingga turun ke bawah ke permukiman, ke area permukiman warga di sini di Aek Parira dari atas gunung ataupun perbukitan hingga menuju ke bawah dan menghancurkan banyak sekali rumah yang berada di Aek Parira saat ini. Anda bisa melihat pemirsa bahwa dengan menggunakan alat-alat tertentu, para warga di sini masih berusaha mengais-ngais sekiranya ada material-material bangunan yang masih bisa diambil, begitu seperti seng, kemudian juga besi, kemudian kayu-kayu tertentu yang masih bisa diambil oleh warga di sini pemirsa. Dan tadi memang sekitar pukul 10 sampai pukul 12 begitu tadi memang ada kembali masuk bantuan kemanusiaan di sini yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia Sumatera Utara, di mana penyaluran tersebut ada banyak sekali bantuan yang diberikan seperti beras, kemudian mie instan, air mineral, kemudian juga pakaian-pakaian anak-anak dan juga dewasa seperti alat-alat main-main yang lainnya juga pemirsa. Dan tadi juga ada trauma healing yang diberikan kepada mereka bagi warga dan juga anak-anak yang terdampak. Ini adalah salah satu posko bantuan di sini, di mana memang masih ada beberapa kardus bantuan-bantuan yang masih belum disalurkan karena penyaluran bantuan ini diberikan dulu kepada kepala posko ataupun kepala lingkungan di sini, lalu nantinya akan diberikan secara merata kepada warga-warga yang terdampak di
Kampung Aek Parira ini pemirsa. Dan selain itu untuk air bersih sendiri juga disampaikan tadi bahwa dari PMI sendiri mereka juga memberikan 9 tangki air bersih untuk memberikan air bersih kepada para warga yang mungkin masih ada beberapa wilayah yang masih belum ada air bersih pemirsa. Dan bahkan kemarin juga ataupun tadi malam bahwa sudah ada juga perbaikan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Nauli kepada warga yang dimulai dari titik Aek Parira untuk menyalurkan air bersih di 3 wilayah di Sibolga Utara. Dan biasanya untuk sore hari ini pemirsa, di posko pengungsian seperti inilah salah satu kegiatan mereka, yakni sedang ngumpul-ngumpul bersama dengan warga lainnya, karena memang untuk di Aek Parira sendiri ini memang ada 2 titik posko pengungsian. Yang satu tadi yang sempat Anda lihat dan yang satunya adalah ada di atas pemirsa. Ini adalah posko pengungsian kepada para warga ataupun korban banjir. Anda juga mungkin bisa melihat ada juga yang sedang menyuci di jalan-jalan yang mungkin terlihat hancur saat ini, namun begitulah warga ketika sore dan juga pagi harinya pemirsa, mereka memanfaatkan air yang mengalir tersebut untuk menyuci di situ, karena memang mereka tidak punya tempat lagi di mana menyuci. Mereka akhirnya memanfaatkan air-air tersebut yang terbilang saat ini sudah seperti sungai untuk menyuci di air tersebut. Dan bahkan juga tadi anak-anak ataupun juga orang dewasa juga mandi di tempat itu pemirsa, karena memang mereka ini adalah sudah tidak mempunyai rumah lagi untuk mencuci baju ataupun juga mandi pemirsa. Dan seperti inilah bagaimana kondisi saat ini, masih banyak sekali timbunan-timbunan material longsor karena memang masih belum diangkut begitu, di mana masih menimbuni wilayah Aek Parira. Dan 11 rumah ini masih terlihat di sini, hancur di sini, bahkan sudah bercampur aduk dengan material longsor lainnya seperti bebatuan yang besar, kemudian juga batang-batang pohon akibat longsor dan juga batang pohon yang memang sudah duluan ditebang, dan juga material longsor lainnya pemirsa, di mana tadi memang di titik kami mengabarkan ini adalah juga salah satu titik yang menjadi tempat evakuasi para warga. Mengapa? Karena memang karena memang di rumah ini jalur dari ataupun aliran dari longsor dan banjir bandang tersebut tidak langsung mengenai rumah ini, sehingga tadi kalau warga bercerita, mereka ketika melihat adanya bencana alam longsor ataupun banjir bandang tersebut, mereka langsung mengevakuasi diri mereka sendiri, dan bahkan juga mereka menonton dan menyaksikan langsung bagaimana hancurnya rumah mereka yang terjadi pada 25 November kemarin akibat longsor dan juga banjir bandang. Dan tadi pun ketika kami wawancarai salah satu warga sebelumnya, bahwa dia juga adalah salah satu korban selamat atas insiden ini, yang rumahnya persis di depan ini pemirsa, dan sempat ikut hanyut, bahkan sempat memakan lumpur, bahkan sampai sekarang juga dirinya mengatakan bahwa masih memiliki penyakit, di mana sempat diperiksa di THT karena memang lumpur masuk, karena memang dia sempat hanyut dan terbawa oleh arus. Namun puji Tuhan pemirsa, dia selamat dari bencana alam yang terjadi pada 25 November kemarin. Untuk saat ini sendiri pemirsa, warga dari Aek Parira sendiri akan terus menerima bantuan apapun, baik dari pemerintah, masyarakat, kemudian jadi lembaga, perorangan. Dan yang mereka harapkan saat ini adalah bagaimana solusi terbaik dari pemerintah. Mereka sangat mengharapkan adanya bantuan rumah yang baru, pembangunan rumah yang baru, karena mereka sangat bingung. Tidak ada satupun harta benda yang bisa mereka bawa ketika hal tersebut terjadi, karena mereka fokus utamanya dan mereka menyelamatkan diri mereka saat itu. Bahkan di sini ada 1 korban meninggal dunia, dan yang lainnya pemirsa selamat, namun hanya meninggalkan ataupun menyisihkan pakaian yang ada di rumah dan juga menyelamatkan keluarga mereka yang lain. Itulah yang mereka harapkan saat ini. Bagaimana pemerintah melihat duka dari Kampung Aek Parira ini, mereka mengharapkan bantuan pembangunan rumah yang baru untuk mereka. Demikian, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Prita Zega sudah menunjukkan salah satu pengungsian yang berlokasi di Sibolga, Sumatera Utara, di mana hingga saat ini akses terhadap air bersih ini masih sangat terbatas. Prita Zega mengabarkan langsung dari Sibolga. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan hadirkan informasi mengenai sejumlah daerah yang dilanda banjir dan longsor di Agam, Sumatera Barat. Ini masih terisolasi. Salah satunya pemirsa adalah tepatnya di Kelurahan Pagadi, Kecamatan Palupua. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, sejumlah daerah yang dilanda banjir dan longsor di Agam, Sumatera Barat masih terisolasi. Salah satunya pemirsa adalah di Nagari atau Kelurahan Pagadi, Kecamatan Palupua. Bencana di Kecamatan Palupua terjadi lebih dulu dibandingkan dengan bencana yang sama di Kecamatan Palembayan dan Malalak. Di Palupua, banjir dan longsor terjadi pada 25 November. Banjir dan longsor juga tidak berpengaruh langsung pada warga Palupua. Namun, akses ke Kelurahan Pagadi terputus. Warga pun kini pemirsa kehabisan bahan pokok. Namun bantuan yang ditunggu ternyata tak kunjung datang. Warga pun akhirnya menerjang area yang tertimbun lumpur basah untuk mengakses kebutuhan pokok. Untuk membawa bahan pokok yang tidak sedikit jumlahnya, warga berjalan estafet. Untuk akses yang terputus saat ini pemirsa, sudah ada 2 alat berat yang dikerahkan untuk membuka jalur. Pemirsa, 4 korban bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemirsa, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung. 4 pasien yang masih dirawat merupakan warga Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, usai mengalami patah tulang dan juga luka robek serius. 1 pasien sudah bisa mendapatkan rawat jalan, sementara kondisi 3 pasien lainnya sudah semakin membaik. Sebelumnya RSUD Lubuk Basung merawat 78 pasien korban banjir bandang sejak hari pertama terjadi bencana. Pada hari ke-16 pasca bencana, jumlah pasien terus berkurang. Pemirsa, warga pengguna jalur Lembah Anai mulai sekarang sudah tidak bisa melalui jalur yang rusak pada banjir bandang akhir November lalu. Akibat kerusakan di jalur Lembah Anai, jalur ikonik tersebut tidak boleh digunakan oleh masyarakat umum untuk melintas. Proyek perbaikan jalur Lembah Anai masih dilakukan dan targetnya 16 Desember mendatang, jalur tersebut bisa kembali beroperasi dengan normal. Sayangnya, selama proses perbaikan jalur, banyak pengendara roda 4 yang nekat melintas. Padahal, untuk kendaraan roda 4 dibatasi untuk angkutan yang bersifat darurat saja. Mengingat pemirsa, jalur ini masih rawan longsor dan banjir, maka kelak bila jalur sudah dibuka, para pengguna jalur lintas Padang Bukit Tinggi masih harus mematuhi berbagai aturan demi keselamatan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Jakarta, di mana kebakaran yang sempat terjadi di gedung jasa Teradron pemirsa. Di mana penyelidikan polisi ini menemukan ada unsur kelalaian dalam insiden kebakaran, tepatnya di gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. Ya, polisi menyebut kebakaran disebabkan baterai drone yang terbakar, sementara korban tewas karena tidak dapat menyelamatkan diri. Sebelumnya, polisi telah menetapkan bos Teradron MW sebagai tersangka dan ditangkap saat berada di apartemen.
Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan ada unsur kelalaian dalam kasus kebakaran gedung Teradron Kemayoran, Jakarta. Polisi telah menangkap Direktur Utama PT Teradron dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan penyelidikan baik dari keterangan saksi, ahli, dan gelar perkara, Polres Metro Jakarta Pusat memastikan ada unsur kelalaian dalam kasus tersebut. Direktur Utama PT Teradron dikenakan 3 pasal berlipat dengan hukuman setidaknya 5 tahun penjara. Tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya. Kedua, tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak melakukan pelatihan keselamatan, tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar, tidak menyediakan pintu darurat, dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat resmi menetapkan Direktur Utama Teradron sebagai tersangka dalam insiden kebakaran yang menewaskan 22 orang karyawan. Penetapan tersangka terhadap MWW dilakukan berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup serta keyakinan dari penyidik. Direktur Utama Teradron berinisial MWW diamankan di apartemen yang berlokasi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam insiden kebakaran ini selain Direktur Utama Teradron. Meski begitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Tim TV One mengabarkan. Informasi berikutnya datang dari Jakarta, pemirsa, di mana keributan yang melibatkan kelompok mata elang ini terjadi di Kalibata. Dan nanti kita akan hadirkan informasi dari Kalibata, pemirsa, dan juga ada informasi dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana ada mobil yang terjebak di dalam dan juga terkunci secara tidak sengaja. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama Celia dan juga Jasmine. Pemirsa, kita hadirkan informasi dari wilayah Tangerang Selatan, Banten, di mana tumpukan sampah di sepanjang Jalan Raya Dewi Sartika, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, belum juga teratasi dan semakin menggunung. Ya, tumpukan sampah kemasan plastik dari pembuangan pasar Ciputat ini sudah sepekan tidak diangkut maupun dibersihkan oleh petugas kebersihan pemerintah kota Tangerang Selatan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap dan banyak belatung berserakan ke jalan. Menurut warga, sudah beberapa hari ini sampah tidak diangkut oleh petugas dan tumpukan sampah yang menimbulkan bau menyengat ini dikeluhkan para pedagang karena mengakibatkan sepinya konsumen yang ingin makan maupun berbelanja. Hingga kini belum ada keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan mengenai banyaknya tumpukan sampah yang sudah sangat mengganggu aktivitas warga dan juga pengguna jalan. Udah 3 hari apa udah 4 hari? Udah pernah diangkut belum? Hah? Udah pernah diangkut belum? Pindah doang, jadi pindah dari sana ke sini, disatuin gitu, dari sana disatuin, sono, disatuin ke sono. Banyak ini. Terus harapannya untuk pemerintah apa? Hah? Harapannya? Harapannya cepat diberesin, bau ke bawah, bau banget. Informasi berikutnya, pemirsa, seorang balita yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam mobil yang terkunci secara tidak sengaja saat melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU. Kejadian, pemirsa, berawal saat orang tua korban mengisi bahan bakar di SPBU, tepatnya, pemirsa, di Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Jumat malam. Diduga, pemirsa, pintu mobil terkunci secara tiba-tiba dan korban berada di dalam mobil. Tim rescue damkar langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi balita berusia 4 tahun
yang terjebak di dalam mobil tersebut. Petugas memastikan balita dalam kondisi tenang sambil terus berkomunikasi dengan orang tua korban. Setelah kurang lebih 10 menit, upaya penyelamatan berhasil dilakukan dan pintu pun berhasil dibuka. Tim rescue berhasil mengeluarkan balita dengan keadaan selamat. Masih ada sejumlah informasi lainnya pemirsa yang akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Nah pemirsa, bagi Anda warga Kota Bekasi tak perlu jauh-jauh berwisata nih, karena wisata air Kalimalang akan dibuka Maret 2026. Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Mitra Patriot Pemerintah Kota Bekasi melakukan perjanjian kerjasama untuk menghadirkan destinasi wisata air yang ramah anak dan keluarga di sepanjang Kalimalang. Proyek pengembangan wisata Kalimalang ini dirancang oleh PT Miju Dharma Angkasa dengan nilai investasi mencapai 48 miliar rupiah. Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, pembangunan ditargetkan selesai sebelum hari jadi Kota Bekasi pada Maret 2026 mendatang. Warga Bekasi kalau berwisata kebanyakan ke daerah lain. Ada yang ke Bandung, ke Bogor, ke daerah Puncak. Nah, kami harapkan dengan adanya wisata di Kalimalang, di tempat kami sendiri, di kota kita sendiri, kita harapkan pembelanjaan mereka tidak kemana-mana. Jadi ke Kota Bekasi sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Kawasan wisata Kalimalang nantinya akan dilengkapi wahana perahu di tengah aliran sungai sebagai sarana rekreasi masyarakat. Selain itu, akan disediakan area khusus bagi pelaku UMKM. Jadi, warga bisa jalan-jalan sekaligus berbelanja produk lokal. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Nanti saya akan ajak Jasmine kita ke Kalimalang ya, Jasmine. Jalan-jalan bareng ya, Sel, kita? Jalan-jalan bareng, Yeay. karena sepertinya menarik ya wisata alam di sana, wisata air khususnya. Dan terima kasih pemirsa, itu adalah informasi terakhir kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Sely Alexandra. Dan saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa dan happy weekend.